Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. untuk kita semua, para pembicara yang saya cintai, meskipun saya tidak sebutkan satu persatu, tapi tidak menghormati rasa cinta dan hormat saya kepada seluruh pembicara, kepada host yang kelihatannya sudah biasa jadi host ini, cara ngomongnya enak dan lancar begitu, dan juga kepada penyelenggara serta hadirin dan hadirat semua yang hadir. Saya mohon maaf agak telat, baru saya tinggalkan belum selesai, tapi saya minta izin gitu, langsung masuk sini. Yang pertama, ya kalau mau nggak cuma pidato, tangguh dan tumbuh, harus konsekuen mengimplementasikan yang diomongkannya itu. Karena kalau cuma dalam retorika dan rutinitas tahunan disampaikan, ini akan sulit ya. Tentu yang paling bertanggung jawab mewujudkan ini kan para pemangku kekuasaan, pengambil kebijakan, meskipun rakyat juga tentu harus terlibat. Seperti kita tahu, Indonesia ini kan sudah 76 tahun merdeka. Sebenarnya usia yang sudah luar biasa. Namun demikian kita juga harus tetap bersyukur kepada Allah karena ini semua berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para pendiri bangsa ini juga meletakkan fondasi yang sangat kuat, Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, yang ini juga merupakan konsensus yang melalui proses yang panjang ya. Saya membandingkannya beberapa negara-negara adidaya yang dulu lawannya Amerika itu bisa bercabik-cabik ke Uni Soviet umpamanya. Tapi Indonesia masih eksis sebagai sebuah negara dan bangsa. Nah, tetapi ada masalah yang berikutnya. Kalau kita lihat dalam konstitusi, bernegara itu kan tujuannya untuk mewujudkan catatan saya kok jadi keburu-buru tadi. Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, kemudian mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Setidak-tidaknya itu yang tercantum dan termaktub di dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Tapi selama 70 tahun 6 ini sudah merdeka, masih banyak hal-hal selain yang memang sudah dicapai oleh pemerintahan. Saya ingin menyoroti ada 4 poin ya. Yang pertama tentang atau dalam bidang ekonomi. Di sini pembicara saya dengar juga ada pakar ekonomi. Indonesia sudah merdeka dari penjajah, tapi belum merdeka dari persoalan lilitan kesulitan ekonomi. Masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Anggaran yang dianggarkan kemarin berdasarkan pidatonya Pak Jokowi itu untuk jaminan sosial itu 400 triliun, untuk kesehatan itu 200 triliun. Itu angka yang sangat fantastis. Tetapi kalau angka-angka ini tidak tepat sasaran, datanya amburadul, ya ini bisa masalah, tidak akan tercapai. Uangnya raib, habis, tetapi orangnya nggak berubah statusnya, begitu. Ini kan persoalan. Jadi ada kesenjangan-kesenjangan yang cukup besar di Indonesia ini antara mereka-mereka yang kaya dengan mereka-mereka yang masih apalagi yang masih susah, apalagi di saat pandemi COVID sekarang ini semakin terpuruk ekonomi. Pertumbuhan sekarang ini 52%-nya pertumbuhan itu nanti bisa di cross check ya sama pakar ekonomi yang hadir di sini. Itu 52%-nya itu dari sektor konsumsi. Artinya apa? Negara ini nggak ada menteri keuangan, nggak ada presidennya juga tetap tumbuh 52 gitu. Karena yang 52 itu orang bakalan makan terus gitu loh. Ya kan? Jadi nggak ada kreativitas pemerintah pun tetap tumbuh dia. Karena orang makan, mana ada orang Tangerang nggak makan gitu, puasa ya, kecuali lagi puasa. Itu pun puasa cuma geser makan doang. Ya kan? Dari pagi-pagi jam 7 atau jam 9 sarapan, dimajuin dia jadi setengah 4.
Dari yang jam 1 makan digeser jadi maghrib gitu. Jadi dari sektor konsumsi loh mayoritas itu. Jangan masih terjadi. Kemudian dari sisi kesehatan itu makin nampak bagaimana amburadulnya sistem layanan kesehatan di Indonesia ini ketika ada pandemi COVID. Bagaimana orang untuk dapat gas kehabisan, dapat kamar kehabisan. Padahal banyak asrama-asrama punya pemerintah tuh nggak dipakai. Makanya waktu Sekjen DPR bilang, kalau ada DPR dan staf ahlinya isoman di hotel, ente nggak empati sama rakyat miskin itu, main hotel. Hotelnya tuh belum tentu mewah sebenarnya, tetapi begitu disebut hotel, beri kesannya. Kenapa nggak pakai itu Wisma DPR yang ada di Kopo itu? Kamarnya banyak itu. Kenapa nggak dipakai itu? Oh hotel udah demen banget ngabisin anggaran, kan? Itu kan bisa dipakai, bisa menghemat. Bukan hanya untuk anggota dewan, rakyat yang kesulitan. Dewan kan wakil rakyat, masa wakilnya enak yang mewakilinya susah? Masuk situ apa-apaan sih? Dan belum lagi dokter di Indonesia ini belum seimbang dengan jumlah penduduk, jumlah rumah sakit juga belum seimbang. Nah harusnya kan pemerintah berpikir dong, bagaimana orang bisa menyeimbangkan pendidikan kedokteran ini jangan terlalu dipersulit itu loh. Bukan berarti juga digampang-gampangin sehingga dia nggak jadi orang ahli dalam kesehatan, harus tetapi kan harus dipermudah gitu. Sekarang ini kan kesannya kalau jadi dokter itu susahnya setengah mati gitu loh. Ya kan harus ada percepatan gitu loh supaya seimbang jumlah dokter dengan jumlah penduduk. Saya pernah ketemu ketua IDI waktu di awal-awal pandemi itu, dia mengatakan belum sebanding antara ketersediaan jumlah dokter dengan masyarakat di Indonesia. Belum lagi ketersediaan rumah sakit. Nah ini kan harus diselesaikan gitu loh. Disitulah pentingnya anggaran itu harus fokus penggunaannya. Kemudian jaminan sosial, BPJS sudah ada, tapi orang sudah teriak semua kalau punya kartu BPJS datang ke rumah sakit itu. Karena rumah sakit juga tunggakan pemerintah banyak ke rumah sakit itu. Rumah sakit begitu dilihat kartu BPJS bilang penuh kayak begitu. Orang udah mau sekarat dibilang penuh karena kartunya BPJS. Kenapa rumah sakit bisa begitu? Karena pemerintahnya ngutang sama rumah sakit nggak dibayar-bayar gitu loh. Kita kan pernah dengar itu ada 6 triliun defisit gitu kan ya. Itu kenapa defisitnya? Terus kalau memang nggak bisa ditangani lagi, ya APBN kita ini kan 2.400 triliun. Masa untuk rakyat sehat 6 triliun aja diskusinya panjang? Itu kan duit rakyat juga, dari pajak rakyat juga gitu loh. Iya kan? Harusnya cepat ambil kebijakan ya. Menkes ngapain gaya-gaya doang Menkes itu? Jadi Menkes itu bukan gaya-gaya. Jadi Menkes itu ngurusin orang yang bengek-bengek itu supaya pada sehat. Sekarang orang bagaimana mau kerja kalau dia pada bengek nggak pada sehat? Ya kan? Nyari usaha susah. Jangankan usaha, sujud ada orang Islam kalau lagi bengek mah puyeng kita. Apalagi usaha, apalagi kerja. Sorry nih orang Banten kalau campur Betawi begini ngomongnya. Apalagi partainya oposisi. Kadang-kadang ngomongnya asal-asalan aja. Mohon maaf kalau ada pemerintah di sini jangan tersinggung. Emang saya dibayar jadi anggota dewan untuk ngomong begini terus di mana-mana. Gitu. Kalau ngomong kalem-kalem kadang-kadang ini nggak kedengeran. Nah itu sistem kesehatan. Kemudian juga terkait dengan sumber daya manusia. Sumber daya manusia kita ini tertinggal jauh. Nggak usah kita bandinginnya negara-negara maju. Ya, sebenarnya negara di kawasan aja tetangga paling dekat. Kalau Singapura oke lah, negara super juga rakyatnya sedikit gitu, nggak puyeng. Masa kita sama Thailand aja kalah? Gimana cerita kita SDM kita ini? Kemudian pendidikan kualitas SDM kita ini tidak bisa bersaing juga. Kemudian pendidikan dasar kita tidak bisa membentuk karakter. Gitu loh. Kehilangan keteladanan seperti kehilangan orientasi. Iya kan?
Nah, karakter kebangsaan kan larut sekarang ini. Apalagi diimbangi dengan era globalisasi yang perkembangan teknologi informasi luar biasa. Dunia sekarang ini bukan lagi seperti satu kampung, satu keluarga. Apa yang terjadi di Amerika, di Australia, di Eropa, itu dalam waktu yang sama ketahuan seperti dalam satu keluarga sekarang ini. Ini kan juga memiliki akses yang besar. Nah, harusnya pondasi pendidikan dasar kita itu kuat dalam membentuk karakter kepribadian anak bangsa. Dulu waktu saya kecil masih belajar tuh PMP, PSBB, sejarah perjuangan bangsa. Sekarang udah kagak ada lagi. Anak-anak milenial kagak ngerti itu apa itu dasar negara, konstitusi, apa itu. Yang dia pada kagak ngerti. Nah, itu harus dikembalikan lagi supaya bisa membentuk karakter anak bangsa yang paham tentang sejarah bangsanya. Ya kan? Belakangan malah ada isu-isu yang aneh, nggak punya dasar. Kita ini jangan pakai politik identitas. Bro, kalau nggak pakai identitas, negara ini bubar. Indonesia ini identitasnya Pancasila dan Konstitusi, Undang-Undang Dasar 45. Kenapa kita punya bendera 40 itu, bela putih di belakang saya ini? Itu identitas. Orang lahir ke dunia ini ada identitasnya. Lanang, wadon, salaki, bikang, segala macam. Masa orang nggak boleh identitas? Ini apa ini? Harus ada identitas. Tapi identitasnya adalah identitas di dalam Indonesia. Tentang kita harus punya identitas. Gara-gara kita latah nih, nggak ada identitas, kacau jadi hidup ini. Orang ugal-ugalan mulai atas nama kebebasan. Ya nggak mau orang diikat dengan Pancasila dan seterusnya. Ya kan? Nah, ini penting. Pendidikan tinggi juga kualitasnya kan kalah dengan negara-negara lain yang ada di kita ini. Nah, ini PR sebenarnya ini. Jadi kreativitas pendidikan yang ada ini, Menteri Pendidikan ini kan masih muda, energik harusnya ini, gitu loh. Tapi ya harus paham juga tentang sejarah pendidikan bangsa ini supaya menuju kepada kualitas pendidikan tinggi yang bagus. Kemudian yang keempatnya tentang politik hukum. Kan sekarang ini banyak orang yang merasa terciderai rasa keadilannya. Ambil contoh umpamanya orang yang bikin jadi buzzer. Ketika orang itu dari kelompok tertentu, baru keluar langsung sikat, tangkap, bui. Tapi kalau dari kelompok tertentu lagi, sampai mulutnya berbusa-busa, monyong-monyong kagak ditangkap-tangkap. Dilaporin berulang-ulang pun gak ditangkap-tangkap. Ini apa? Ini buzzer-buzzer ini kan perusak persatuan dan kesatuan ini. Yang kerjanya fitnah sana, fitnah sini, sudutin sana, sudutin sini. Kan gitu. Ini nggak boleh. Secara konsekuen, secara objektif. Begitu. Indeks demokrasi turun sekarang. Karena sekarang dunia kampus saja diancam-ancam. Belum lama ini kan. Wah, itu ada yang di UI itu kan. Bikin apa itu? Langsung dipanggil. Hari Minggu pun dikirim surat, lagi libur pun. Wih, keren bener. Wah, kalau urusan negor mahasiswa, Minggu pun jalan dia. Minggu pun main. Ngelayanin rakyat, hari Minggu. Apa ini? Ya makanya 76 tahun, ya banyak harapan-harapan kita belum terwujud. Sekarang mulai kampus-kampus itu menunjukkan kediktatoran. Ini nggak boleh terjadi. Kreativitas anak bangsa itu akan tumbuh kalau dia diberi kebebasan. Tentu kebebasannya yang bertanggung jawab. Kebebasan-kebebasan yang tidak kebablasan. Tapi kalau kreativitas anak kampus itu dipasung, bagaimana negara akan maju generasinya? Nggak bisa lah. Nggak bisa dipasung. Okay. Nah, saya kira itu beberapa hal yang ingin saya soroti. Terima kasih. Ya, namanya juga kita lagi semangat. Mudah-mudahan aja ada manfaatnya. Pejabat publik itu harus empati sama rakyat, ya kan? Baik itu eksekutif maupun legislatif. Ini mohon maaf nih, saya pakai jas ini sudah lama nih, 10 tahun ini. Cuma sayang aja gantung nggak dipakai-pakai. Saya pakainya terlanjur tadi. Bukan jas baru ini, bukan seragam baru, bukan baju dinas baru ini, bukan. Udah 10 tahun ini, baunya aja udah. Ya, jadi kita ini harus berempati. Makanya saya sebagai ketua fraksi PKS, selama COVID ini udah 6 kali kita potong gaji anggota DPR dari pusat sampai daerah. Jadi memang nggak seberapa. Kalau dikumpulin duitnya juga nggak seberapa gitu loh. Tetapi paling tidak kita tunjukkan empati kita kepada masyarakat.
kita kirim yang lagi soman makanan ke rumahnya. Untuk daerah Banten aja kita siapin ambulan, jemput dari rumah sakit, antar ke rumah, jemput dari rumah ke rumah sakit gratis. Sampai ke makam pun kita siapkan itu relawan-relawannya. Memang belum seberapa. Kalau cuma ngandelin ini nggak seberapa, tapi seluruh anak bangsa, para pengusaha-pengusaha yang menikmati usaha dan bisnis dari kebijakan penguasa itu, ayo dong sama-sama dong terlibat dong mengatasi persoalan ini. Seluruh komponen bangsa sama-sama. Udahlah, kita juga nggak usah pakai yang bagus-bagus, seragam kalau masih bisa dipakai, yang lama pakai aja, ya kan? Kalau masalah merek-mereknya nggak ada sih, seragam merek itu nggak mana bisa, itu palsu pasti kalau urusan itunya mah. Tetapi masalahnya sekarang rakyat lagi mahal, lagi pada susah, tunda dulu dah beli baju dinasnya. Yang penting itu menjalankan dinasnya daripada baju dinasnya, gitu aja. Ya, terima kasih semua dah. Kalau nanti kagak bisa selesai nih, mohon maaf lagi nih, masih ada 2 lagi nih yang harus ngisi, apa namanya, ngisi lagi nih. Ya, banyak orang pintar di foto gagah-gagah itu, udah jawab situ dah. Yang penting gue saya udah keluar semua itu. Mudah-mudahan manfaat dah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.